Nah, ini menyala ya. Ini tinggal kita masukin gini ya, dia menyala dengan bagus. Di tampilan kamera tidak berkedip sama sekali. Berarti pencahayaannya ini, intensitas cahayanya itu sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur di channel kesayangan kita, Galang Elektrik. Salah satu akun YouTube jual beli, informasi, tutorial, dan lain-lainnya. Pada kesempatan segmen video kali ini kita bicara servis lampu LED LED. Ini kasusnya LED Aliano 18 watt. Tadi sore itu kehujanan. Nah, sekarang ini balik lagi karena di kita. Karena hujannya sangat deras sekali. Nggak tahu ini efeknya dari kena air hujan atau mati dengan yang lainnya. Yang tentu ini tadi kehujanan terus ini mati. Ini kapasitasnya 18 watt LED Aliano. Ini masih 3 bulan beli dia. Terus dipasang di teras rumah, mati ya. Oke, langsung saja kita buka. Cara bukanya tetap kayak gini, menggunakan alat kayak gini. Ini alat ini Cappy ya, 10 ribuan ini kalau beli ya. Di saya juga ada, buat sendiri juga bisa kayak gini kurang lebih ya. Nah, ini kita bulatkan gini, kita tancapkan gini, kita masukkan, terus kita puter kayak gini. Nah, ini sudah. Nah, ini dulur, saya zoom ya. Ini gosong semua ya di pangkalnya sini. Kemungkinan ini kena apa ya? Kena air hujan. Air hujan ngembun di sininya, di bagian kapnya sini ngembun, akhirnya dia merambat di sininya. Kalau saya zoom, saya lihat teliti di bagian IC-nya sini, ini sudah kosong ini ya, IC-nya ini meledak, IC-nya meledak. Kalau sudah meledak, sini air fuse-nya sini, air fuse ini pasti dia sudah putus, bunuh diri ya. Nah, ini bisa dimungkinkan karena chip mata LED-nya sini nggak ada apa ya. Kalau kita bisa lihat chip mata LED-nya ini masih terlihat bagus semua ya. Jadi kerusakan pada drivernya di sini yang tengah sini. Nah, ini kalau diservis dengan mengganti ininya, IC-nya sini dan R tempelnya sini, R ini dan R fuse-nya sini. Ini kemungkinan bisa nyala lagi, tapi kalau apa ya, kalau di kalangan pemirsa semua itu kan ya nggak semua tukang servis lampu ya, yang nggak mengerti komponen ya. Jadi bagaimana cara mengakalin ini bisa menyala lagi? Oke, sekarang kita bedah bagaimana caranya LED AC gini kalau sudah kena air ini, sudah short semuanya ini komponennya ya. Ini mulai dari IC-nya, R ininya, RR kecil-kecil ini, R kutu ini, RSMD ini. Cara mengakalinnya bagaimana, sementara ininya LED-nya kelihatannya masih bagus. Oke, sekarang kita oprek bareng-bareng dulur. Yang pertama-tama ya, ini nggak usah kita bongkar dulu, sementara kayak gini. Silahkan ditonton step by step bagaimana cara menservis saya ini kalau ada kasus seperti ini ya nanti. Ya nanti kalau di servis itu pasti menemui kasus-kasus yang bermacam-macam ya. Kalau elektronik itu khususnya dalam bidang perlampuan kayak gini. Nah, sekarang kita pretelin aja ini ya. Kita copotin aja ini air fuse-nya, elko-nya ini semua kita copotin aja. Bisa dengan menggunakan tang kayak gini, bisa kita menggunakan solder. Kita buangin aja ini. Hati-hati kalau menservis ini, jangan sampai alat kita, solder kita maupun alat-alat kita itu menyentuh chipnya LED, karena bisa menyebabkan terkelupas LED-nya. Kalau sudah terkelupas LED-nya sini, sudah nggak bisa dipakai lagi alias mati. Nah, sekarang kita copotin aja semua, nggak usah pakai
solusinya gimana? Ya ditonton terus saja lah. Pokoknya saya memberikan solusi yang paling mudah, tidak usah ribet-ribet. Gitu ya. Karena ini sudah apa ya, saya potongin pakai ini aja. Nah ini masih bisa dipakai ya. Ini ada kakinya sini, ini masih bagus, masih bisa dipakai. Ini nanti disimpan saja buat persediaan, siapa tahu nanti di servis berikutnya kita membutuhkan elko kayak gini. Kita copot juga yang bagian sini. Ini elko di bagian output ya. Ini elko-nya ada dua. Yang sini elko ke yang bagian sini. Yang elko sini tadi itu elko yang menuju dari IC sini. IC ini fungsinya sebagai 3 ya ini ya. Sebagai kapasitor, sebagai transistor, dan sebagai dioda. Jadi 4 komponen dijadikan satu, namanya IC ini. Ini meringkas ya, ringkas banget ya. Tapi ini sudah kayak ini sudah meledak ini, jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah setelah ini elko yang saya copot tadi ini ada resistornya, ini ukurannya 204 ini ya. Ini kecil banget, 204 ini, simbolnya ini 200 ohm, 200 kilo. Nah ini ada min dan yang plus. Ini ada jalurnya, yang bagian sini. Ini ada jalurnya yang menuju ke trafo, dan yang satunya menuju ke sini, ke bagian driver sini, bagian minnya, min elko dari sini. Nah sekarang langkah yang berikutnya, kita copot trafonya ini dulu. Ini nanti kita solusinya ini nanti kita ganti dengan menggunakan driver ya. Jadi kita ambil chipnya, LED-nya ini doang, dan kita ganti drivernya. Kalau driver pengganti banyak banget. Ini saya ambilkan dari bekas. Nah ini. Nah cara menentukannya gimana? Ya silahkan tonton video saya sebelumnya. Cara menentukan ampere driver dan wattnya ya. Itu ada tontonan saya video. Silahkan diupek-upek itu beranda YouTube saya itu ya. Nah ini sudah saya siapkan driver kayak gini. Ini kapasitasnya yang sini 15 watt, sama ini 15 watt juga. Ini sudah saya cek, sudah kondisi on. Nah caranya bagaimana untuk mengaplikasikan di sini? Nah ini yang bagian elko outputnya sini. Ini tadi kan terpasang di sini ya, terpasang di sini. Kita kasih ini yang bagian output driver sini. Yang bagian output driver sini, ini ada kutubnya ya, yang ini min, dan yang ini plus ya. Yang ini min dan yang satunya plus. Ini bagian keluar ke sini. Yang satunya bagian min sini, yang satunya bagian plusnya sini. Jadi ini di seri ya. Ini kapasitasnya 9 volt, di seri jadi banyak gini. Oke, sebelumnya gini, ini kita bisa kasih apa ya, sebelumnya pemasangan driver kita bisa cek dulu kondisi LED-nya ya, dengan menggunakan tes backlight kayak gini. Nah ini tes backlight rakitan saya juga. Nah ini kalau mau tahu cara merakitnya silahkan tonton video saya yang cara merakit tes backlight dengan menggunakan driver LED bekas. Nah kayak gini ada di video beranda saya. Oke, saya tes dulu. Oke, ini masih belum bisa menyala. Berarti kita harus memutuskan jalur yang sebelah sini ya. Saya zoom dulu. Ini jalurnya, ada yang menuju ke trafo, ada yang menuju ke sini. Kita harus memutuskan jalurnya dulu. Bisa kita kerik-kerik gini dengan menggunakan cutter. Kita putusin jalurnya yang menuju ke trafo dan menuju ke bagian elko-nya sini. Ini sudah terputus ya ini ya. Nah ini sudah terputus. Ini jalur yang sini menuju ke trafo sini, yang jalur ke sini menuju ke elko bagian sini. Ini jalurnya muter gitu ya. Oke, kemudian kita cek lagi. Nah ini dulur ya, ketahuan kan? Nah ini kalau sudah apa ya, sudah kita putus. Ini kalau kita masukin tes backlight,
Nah, ini menyala ya. Nah, ini menyala ya. Jadi kalau menyalanya cuman gini. Nah, ini cuman 2. Ini 3. Ini nyala semuanya. Oke. Ini menyala semua. Sekarang kita bongkar. Ini trafonya bisa kita buang, bisa enggak, karena komponen yang di dalam sini, kita buang semuanya, enggak kita pakai. Nah, sekarang kita lepas bagian LED-nya dulu. Nah, ini cukup mudah banget ya. Ini kita protolin gini dulu. Ini kita tinggal tekan kayak gini. Nah, cara pencong kopotnya cukup kayak gini. Nah, ini sudah terlepas. Oke. Setelah itu kita siapin drivernya. Nah, ini kita pilih yang mana ya. Kita pakai yang ini aja ya. Kita yang pakai yang ini saja. Ini kelihatannya ini kapasitasnya 15 watt. Padahal ini 18 watt, nggak apa-apa. Ini tinggal kita masukin gini ya. Ini drivernya di bawahnya sini. Tinggal masukin gini. Terus kita solder. Ini min, ini plusnya. Ini yang bagian plus kita sambungin di plusnya sini. Nah, dulur, ini kalau sudah begini, ini masih ada yang kurang lagi ya, dulur ya. Ini ada R tempel sini, ini R ini. Ini karena kita sudah memakai driver yang sebelah sini, menggunakan driver ini, dan di sini tuh sudah ada ini R-nya sini. Nah, ini jadi lebih baiknya saya sarankan R-nya ini pun juga dilepas. Lepasnya bisa kita menggunakan, kita congkel gini aja, itu sudah putus ini R ini. Nah, kayak gini dulur. Oke, ini sudah tersambung, sininya pun juga tersambung. Sekarang kita coba ya. Jadi triknya kayak gitu, kayak gini ya. Jadi kalau LED AC kita rusak, jadi jangan terburu dibuang dulu. Kita oprek, kita ganti drivernya dengan menggunakan driver bekas dari lampu. Sekarang kita coba dulu apakah project kita menyala. Nah, ini sudah saya siapkan ini. Nah, ini alat satu-satunya yang paling jos ini. Pencepit buaya. Saya masukkan di sini. Nah, dulur, dia menyala ya, menyala dengan bagus. Nah, ini dia menyala dengan bagus. Di tampilan kamera tidak berkedip sama sekali, berarti pencahayaannya ini, intensitas cahayanya itu sangat bagus. Cara mendeteksi LED itu kayak gitu. Kalau ada LED yang dinyalakan dan di kamera itu berkedip ya, lap begitu, berarti intensitas cahayanya itu kurang bagus. Tapi kalau sini, nah ini sudah saya nyalakan. Nah, di kamera saya tidak ada kedipan sama sekali, berarti pencahayaannya LED-nya itu sangat bagus. Nah, ini oke. Nah, setelah menyala kayak gini, kita tinggal masukin di casingnya lagi. Ini nanti kita pasang, terus ini kita pasang di sini juga. Nah, sudah jadi lagi dan menyala lagi. Oke, sampai di sini dulu ya. Ketemu lagi nanti di segmen video tutorial berikutnya. Tetap stay tune di Galang Elektrik. Salam solder. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.